Dia berdoa, dia tidak pandang agama Kristen, agama Islam atau agama apapun. Karena di hadapan para malaikat, agama itu bukan agama menyelamatkanmu, tapi imanmu yang percaya kepada siapa? Isa anak Maria, Tuhan Yesus Kristus yang akan diselamatkan, akan disembuhkan. Tapi Bu, ini cahaya kemuliaan ya. Tapi tidak, biarkan lampunya normal. Karena malaikat Mikael kami ini kan di zaman perjanjian lama dia ada di suku Benyamin. Di zaman perjanjian baru dia adalah murid Tuhan, namanya Klemen. Filipi 4 ayat 3. Sekarang sama ini dia pun ada. Karena walaupun rohnya di surga, tetapi tubuhnya kebanyakan digunakan oleh para malaikat. Terkadang rohnya di surga, kadang diperintah Isa kemarin Tuhan Yesus Kristus, karena rohnya datang masuk. Kadang Bapak Ibu, karena kalau dia bicara saya, itu berarti rohnya. Kalau kami itu ada yang masuk itu, Isa yang bicara itu, malaikat langsung, malaikat Mikael, atau bicara saat itu Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maria, firman yang hidup, rohnya Bapa Yahweh atau rohnya Allah Bapa. Kalau kata saya itu, berarti rohnya yang dari surga diutus langsung masuk, yang bicara kata saya. Jadi manusia itu mempunyai 5 roh. Kalau di sini dia pelaku firman, sudah percaya 5 roh. Kalau sudah 5 roh itu, roh iblis itu tidak bisa masuk. Karena sudah sempurna 5 roh. Pasti Bapak Ibu cuma tahu cuma ada itu 3 roh. Tapi manusia itu, kalau manusia yang sempurna itu, yang memiliki cahaya kemuliaan Bapa yang terpancar dalam hatinya itu, mereka memiliki 5 roh. Makanya kalau mereka beribadah itu, Bapak Ibu kami buka ya. Tadi hamba kami ini ibadah, masjid itu langsung suaranya itu gangguan. Suaranya gangguan, masjidnya gangguan. Semua masjid itu gangguan suaranya pada jam 3 sore. Gangguan. Karena dia berdoa itu, semua masjid yang di kota ini langsung tidak bersuara pada saat jam ibadahnya. Karena kuasa ilahi, kuasa surga meliputi bintang timur kami ini, sehingga semua masjid tidak berbunyi. Karena apa? Kalau masjid tidak berbunyi itu 5 roh yang sudah dalam dirimu, yaitu mulai dari roh Allah Bapa atau roh Bapa Yahweh, roh Tuhan Yesus Kristus, roh kudus atau roh kebenaran, roh malaikat, dan rohmu sendiri, roh manusiamu. Makanya ibadah-ibadah semua akan menggangguan. Begitu putar radio akan mengalami gangguan, masjid akan mengalami gangguan. Karena kuasa surga itu dengan dahsyat. Ini kan cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Bapak Ibu dia berubah. Ini dia berubah warna putih. Ini berubah jadi kuning lagi. Kan cahaya firman itu ada dalam setiap hati umat manusia. Jadi Bapak Ibu, kembali kami tekankan ya, jangan pernah untuk hidup dalam dosa. Karena dosa yang Bapak Ibu lakukan, saudara teman-teman lakukan, begitu di kamar, di hotel, di rumahmu, di pantai, di pesawat, di mobil, di kereta api, di segala mana engkau lakukan, kelihatan di hadapan kami para malaikat, kelihatan di Isa anak Maria, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona Ibu Fei lagi butuh istirahat. Karena
Karena mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona diserang oleh roh-roh duniawi ini. Walaupun mempelai Bapak Yahweh bersama kami mempelai-mempelainya, bintang-bintangnya, kami berperang di alam roh, datang ke dunia ini, manusia-manusia logika menyerang mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona Ibu Faye, yang dalam posisi mengandung rohnya sendiri, roh Maria dipanggil Mary, dan roh Immanuel dipanggil Iman. Manusia-manusia logika ini tidak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara teman-teman, manusia itu bisa mendapat 5 roh. Kalau 5 roh itu sudah karakter firman, artinya sudah bayar harga. Bayar harga mati martir, dia hidupkan setiap saat. Karena namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan. Tapi 5 roh itu kita harus jaga. Kenapa kita jaga? Karena kalau kita tidak salah jaga ini, iblis akan masuk. Iblis akan masuk, maaf Bapak Ibu, kami sampai ke eking. Artinya begini, makanan yang hamba kami makanan sudah makan sudah 24 jam lebih, 1 hari lebih itu dalam puasanya ini, sampai saat ini masih puasa. Makanan itu kembali padat lagi kembali. Makanya bunyi eking. Karena manusia bukan hidup dengan makanan atau minuman. Manusia hidup setiap firman yang keluar dari Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Firman itu yang menghidupkanmu, firman itu yang memeliharamu, firman itu yang menyelamatkanmu. Juga firman itu yang akan menyiksamu, bagaikan pedang bermata dua. Tapi andaikan kalau firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 2, firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan itu dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 itu tentang tugas-tugas pelayanan malaikat itu masih melayani dengan tubuh kemuliaannya. Setiap orang harus menanggung perbuatannya. Berarti Bapak Ibu, saudara teman-teman yang masih terdiri dari darah daging, bisa menghadapi kuasa malaikat begitu dahsyat. Sebab pelayanan malaikat itu seperti halilintar, seperti petir yang menyambar setiap kejahatan-kejahatan mereka tegur. Kalau kami para malaikat datang tidak sampai serupa seperti darah daging seperti manusia, tapi datang dengan tubuh kemuliaan langsung. Berarti setiap orang yang angkuh jasmani, angkuh rohani, sombong bukan main, yang meninggikan dirinya harus menanggung perbuatannya. Itu mereka akan menanggung akibatnya. Akan sebagian besar pindah alam. Tapi oleh karena belas kasihan Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup Bapak Yahweh, kami para malaikat harus menyamar seperti manusia. Sekarang kami menyamar seperti orang Papua. Orang Papua yang orang menghina kita. Tapi Bapak Ibu, malaikat itu dia mengerti semua bahasa angin, bahasa binatang, bahasa pol, semua bahasa mereka mengerti. Termasuk bahasa manusia mereka mengerti juga. Tetapi itu kalau mereka sudah kembali kepada tubuh malaikat. Contoh ini Bapak Ibu, kadang saya tidur dengan tubuh duniawi ini, kadang orang dari luar negeri, dari Arab Saudi, mereka datang dengan bahasa Arab Saudi. Mereka ngomong kepada malaikat kami balas dengan bahasa Arab Saudi. Mereka datang dengan bahasa Cina, malaikat kami ngomong dengan bahasa Cina di alam roh. Jadi semua orang yang ada di dunia ini, mau orang Jawa, orang Malaysia, orang Amerika,
orang Papua, mereka ngomong dengan bahasa mereka, malaikat Mikael akan ngomong sama mereka dengan bahasanya mereka. Kalau dia gunakan dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Jadi artinya begini, kalau Bapak Ibu, saudara, teman-teman memaki orang lain pakai bahasamu, malaikat juga tahu. Oh, dia sedang memaki orang ini. Jadi semua tahu. Termasuk bahasa burung tahu. Atau saat ini Bapak Ibu bicara malaikat, malaikat Mikael kok dia percaya, dia tahu. Atau Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu marah dia tahu. Bahwa Bapak Ibu puji dia tahu. Tapi dia tidak mau minta Bapak Ibu saudara teman-teman memuji dia. Biar kita sama memuji Bapak Yesus Al-Masih, Isa anak Maryam, firman yang hidup Bapak Yahweh atau Allah Bapa, dan Tuhan Roh Kudus. Cuma kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, walaupun bintang kami ini tidak pernah kasih nomor HP kepada Hai brother and sister, percaya atau tidak? Ini adalah penggenapan kitab Wahyu 22 ayat 6. Saat ini para malaikat Tuhan sudah diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini menyamar sebagai manusia untuk menyampaikan pesan dari surga atau pesan ilahi dari Bapa Surgawi buat semua manusia yang hidup di zaman ini, atau buat kita semua yang hidup di zaman ini. Wahyu 22 ayat 6 berkata, "Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi." Dan Wahyu 22 ayat 16 berkata, "Aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Brother and sister yang terkasih, terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Love you all.